Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, para pemrogram hukum tata negara Islam. Kali ini adalah pelajaran yang ke-6, mata kuliah yang ke-6. Mata kuliah yang ke-6 itu apa? Kewajiban negara dalam siasah dauliyah. Siasah dauliyah itu khusus berbicara tentang masalah-masalah global. Karena masalah-masalah negara termasuk masalah dalam negeri dan masalah luar negeri. Masalah dalam negeri apa? Kewajiban negara itu adalah memberi sarana dan prasarana. Jadi karena negara harus menjamin kepada rakyatnya adalah 5. Satu itu adalah menjamin agamanya. Maka seluruh agama dalam negara ini kalau tidak ada tempat peribadatannya dibuatkan. Atau membebaskan para pemeluk agama membuat tempat ibadah itu. Lalu bagaimana aturan dan peraturannya itu Dusturiyah yang mengatur itu. Terus 2, negara ini menjamin jiwanya. Karena menjamin jiwanya, maka seluruh pemeluk agama dalam negara itu adalah dijamin jiwanya. Siapa yang menyakiti jiwanya berarti harus ditangkap dan harus dihukum agar supaya aman. Yang ketiga itu menjamin turunannya. Nah, keturunannya itu karena jiwa dan keturunan itu, di dalam keturunan itu termasuk ya, maka harus membuatkan sekolahan-sekolahan, paling tidak membantu membangunkan sekolahan-sekolahan, baik sekolahan orang Islam, sekolahan orang Kristen, Hindu dan Buddha serta Konghucu. Itu harus dibuatkan, harus diawasi itu supaya apa? Supaya anak-anak cucunya itu dia menjadi agamawan yang patuh. Menjadi agamawan yang patuh. Tidak ada agama yang ingin merusak negara, tidak ada. Seluruhnya itu ingin membangun negara ala halatihim, menurut peradaban mereka. Yang keempat itu adalah menjamin hartanya. Di hartanya itu karena harus dijamin, lalu harus membuatkan bank penyimpanan harta itu, karena itu termasuk yang dijamin. Tidak boleh hartanya orang pemeluk agama itu disikat, diambil oleh negara, nggak boleh. Sesuai dengan aturan dan peraturan. Yang terakhir, menjamin akalnya. Dan supaya mereka itu berakal hebat, maka harus dididik dengan baik. Jadi tempat-tempat yang dibangun itu harus ada orang yang sekolah. Orang Kristen pun nggak ada yang sekolah, diwajibkan sekolah itu. Itu kewajiban negara dalam siasah dauliyah. Nah, supaya rakyat ini menjadi sah rakyat Indonesia, maka harus punya KTP. Itu kewajiban yang paling utama itu. Seluruhnya harus punya KTP. Loh, kapan punya KTP itu? Nah, kalau di Indonesia ketika umur berapa?
17. Nah, kalau di Indonesia itu ketika berumur 17 harus sudah ngurus KTP. Nah, dari KTP ini dijamin seluruhnya yang terkait dengan KTP. Mau sekolah perguruan tinggi harus punya KTP. Mau membuat SIM harus punya KTP. Mau kawin harus punya KTP. Apa saja harus punya KTP. Ini politik dalam negeri. Adik-adikku yang sangat saya hormati, yang terhormat, di luar negeri kewajiban pemerintah itu membuat kerjasama, baik kerjasamanya bilateral maupun multilateral. Di kerjasama harus menciptakan perwakilan-perwakilan. Nah, tadi itu kewajiban negara itu menerima perwakilan-perwakilan dari luar negeri yang kerjasama itu. Harus mengirimkan perwakilan-perwakilan rakyat, duta besar, menerima itu dalam negeri. Kalau di luar negeri mengirimkan duta besar. Untuk apa kerjasama itu? Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau sudah ada kerjasama di luar negeri itu, rakyat itu sudah berhak umpama mau anjang sana ke luar negeri sudah punya KTP dan tinggal membuat paspor. Paspor itu apa paspor itu? Paspor itu adalah KTP internasional sebetulnya. Jadi sampean mau kemana saja itu harus punya paspor. Nah, mau ngurus paspor itu harus punya KTP. Harus, itu kewajiban. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, inilah sebetulnya kewajiban negara dalam siasat dauliyah, mengamankan luar dan dalam negeri. Jadi kalau tidak seperti itu, tidak ada kerjasama seperti itu, sampean dan saya mosok mau beli barang itu bawa uang berkoper-koper, nggak bisa. Harus punya rekening di bank. Nah, cukup ngambilnya itu atau membayarnya itu dengan rekening itu, uang sudah pindah sendiri, jadi aman. Terus setelah itu barangnya itu dikirimkan dari luar negeri ke Indonesia. Nah, dikirimkan melalui pesawat. Lalu kewajiban negara harus apa? Harus menciptakan lapangan kerja, bandara di Indonesia dan harus mempunyai pesawat antar negara. Itu kewajibannya. Nah, kalau nggak bisa buat, ya beli. Seperti Indonesia kan nggak bisa buat, beli. Habibie tok yang bisa buat itu. Tapi di Indonesia tidak ada pabriknya, di Jerman itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Jadi kewajiban politik dalam dan luar negeri itu adalah kewajiban negara. Kewajiban negara. Apa saja yang disiapkan ya tadi itu. Tadi itu semuanya yang menjamin umat yang ada di dalam negara ini. Karena apa umat itu kok harus ada aturan dan peraturannya? Nah, kalau tidak ada peraturan dan aturannya, ya tukaran seperti di Indonesia itu kan banyak golongan-golongan. Nah, kok tidak ada aturan Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, habis perang saudara di Indonesia. Nah, karena itulah maka Indonesia termasuk negara yang paling aman, negara yang paling sejahtera. Tapi rakyatnya di Indonesia dan banyak aparatur negara di Indonesia itu tidak kullu ya'malu ala syakilati, tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Karena itulah masih ada ketimpangan-ketimpangan di dalam negara ini. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, karena itulah saya ulangi lagi, kewajiban negara dalam
siasa dusturia itu adalah dua, dalam dan luar negeri. Di dalam negeri itu semua ya, jaminan-jaminan itu dan harus punya KTP. Di luar negeri harus rakyat itu harus membuat paspor, harus punya paspor. Kalau mau mukim harus punya visa, harus punya perwakilan, harus punya pesawat, and so on, dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kewajiban negara dalam siasa dauliyah. Anda rangkum pelajaran ini dan kembalikan kepada Google Classroom, lalu sampean itu absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.